Talks Pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, selamat datang di podcast perdana kami di tahun 2024, Talks Pada. Ya, ini adalah jargon dari podcast KPP Madya Jakarta Selatan 2. Selamat mengerjakan ibadah puasa Ramadan bagi Bapak Ibu yang menjalankannya. Semoga selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan kelancaran menjalankan semua ritual ibadah sampai nanti hari kemenangan. Amin. Bulan Maret tak terasa telah masuk minggu-minggu terakhir nih. Sehingga sudah waktunya pula kewajiban kita sebagai orang pribadi untuk melaporkan SPT tahunan akan segera berakhir. Maka untuk mengingatkan kewajiban tersebut, kami mengadakan podcast pada hari ini dengan narasumber kita yang keren nih. Ada Bapak Faisal Rizdiana dan Bapak Tri Wibowo. Apa kabar Bapak-bapak ini? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Lancar nggak puasanya? Alhamdulillah, walaupun puasa kita tetap harus semangat. Oh, tentunya harus semangat ya. Oke, ini kita podcast untuk mengingatkan kawan pajak terkait pemenuhan kewajiban SPT tahunan PPh orang pribadi. Sebelum kita beralih ke detail SPT tahunan PPh orang pribadi, baiknya kita ya sebagai informasi, apa sih sebenarnya SPT itu Pak Tri? Kan ada SPT singkatan dari surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan apa sih Pak Tri? Ya, jadi Bu Irla, Mas Faisal, dan juga kawan pajak sekalian, SPT yang kepanjangan adalah surat pemberitahuan itu adalah sebuah sarana ya, sebuah sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya berupa penghitungan PPh terutangnya dan juga pembayarannya apabila ada pembayaran, dan juga melaporkan objek-objek pajak yang lain termasuk yang non objek pajak. Kemudian juga untuk wajib pajak orang pribadi juga harus sebagai sarana untuk melaporkan harta dan hutangnya. Oke. Gitu. Jadi nanti kita menyebutnya SPT ya Pak ya. SPT aja. Oke, surat pemberitahuan kita sebutnya SPT. Kalau jenis SPT itu ada beberapa kan Pak Faisal, boleh disebutkan dong Pak Faisal? Iya, Bu Irla dan kawan pajak semua. Jadi SPT itu ada dua jenis, satu SPT massa dan SPT tahunan. Untuk SPT massa itu adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Masa ini istilahnya adalah bulan, jadi tiap bulan. Oke. Kemudian ada satu lagi SPT tahunan, itu untuk pelaporan pemberitahuan terkait dengan harta dan atau utang yang dimiliki oleh orang pribadi dalam suatu tahun pajak, bagian tahun pajak. Oke, tadi berarti ada SPT tahunan, ada SPT massa. Kalau macam-macam SPT per jenis tadi, massa dan tahunan, bisa dijelaskan nggak Pak Tri? Ya, siap. Bisa, Bu Irla. Jadi pertama yang massa dulu ya. SPT massa itu ada empat macam ya. Yang pertama ini adalah SPT massa PPh pasal 21. Nah, pasal 21 kalau yang lama sarannya melalui SPT, yang sekarang pakai e-Bupot ya, yang baru ini. Kemudian ada PPh massa unifikasi, itu untuk melaporkan PPh pasal 22, pasal 23, final 4 ayat 2 dan juga pasal 15. Kemudian ada juga SPT massa khusus untuk instansi pemerintah, untuk bendara-bendara. Nah ini ada unifikasinya khusus untuk pemerintah, dan juga SPT massa PPN pungut ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah SPT massa PPN. Oke. Ini dilaporkan melalui web e-faktur. Siap. Itu yang massa. Untuk tahunan ini cuma ada dua, badan dan orang pribadi. Kalau badan ini untuk perusahaan ya, ada PT, CV, yayasan, koperasi, nah semua itu di SPT PPh badan. Dan yang satu lagi adalah
orang pribadi, termasuk semacam kita nih, lapornya pakai SPT tahunan orang pribadi. Siap, berarti sudah disebutkan oleh Pak Tri tadi jenis-jenis SPT, macam-macam SPT-nya baik masa maupun tahunan. Sekarang kan segala sesuatu laporan itu pasti ada jangka waktunya ya. Jangka waktu pelaporan batasnya itu kapan sih Pak Faisal? Iya, jadi kawan pajak semua, untuk surat pemberitahuan masa, SPT masa itu paling lambat tanggal 20 atau 20 hari setelah akhir masa pajak. Kemudian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Kemudian SPT tahunan PPh Badan ini 4 bulan setelah akhir masa pajak. Oke. Nah, ada satu lagi untuk SPT masa PPN, pajak pertambahan nilai, itu disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Jadi kawan pajak semua, apabila SPT tersebut batas akhir pelaporannya bertepatan dengan hari libur, Bu Irla dan kawan pajak semua, itu pelaporannya dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Oke. Nah, hari libur di sini adalah hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilu atau cuti bersama secara nasional. Jadi ada relaksasi terkait dengan pelaporan SPT masa. Namun untuk SPT tahunan tidak diatur, jadi sesuai ketentuan untuk SPT tahunan. Oke, berarti yang ada relaksasi kalau jatuh pada hari libur itu hanya SPT masa. Gitu ya Pak Faisal. Untuk SPT tahunan tidak ada. Tidak ada. Oke, berarti ini akhir bulan Maret ini adalah jangka waktu SPT tahunan PPh orang pribadi. Gitu ya Pak Faisal ya? Iya. Tidak ada relaksasi lagi Tidak ya? ada relaksasi. Oke. Jadi tadi kan sudah dijelaskan nih Pak Faisal. Mau dijelaskan dengan contohnya nggak Pak Faisal? Mungkin dikasih contoh biar kalau SPT masa Januari, PPh pasal 21 tanggal berapa gitu Pak Faisal, biar lebih mudah dimengerti. Iya. Jadi kawan pajak semua, terkait dengan pelaporan SPT masa. Misalnya SPT masa PPh pasal 21 bulan Januari 2024. Nah, ini pelaporannya paling lambat tanggal 20 Februari 2024. Kemudian untuk SPT tahunan orang pribadi, nah ini paling lama tanggal 31 Maret. Tadi kan disebutkan 3 bulan setelah berakhirnya akhir tahun pajak. Betul. Kemudian untuk SPT tahunan PPh Badan, nah ini paling telat adalah tanggal 30 April 2024 untuk tahun pajak 2023. Kemudian SPT masa PPN, nah ini untuk masa pajak Januari sebagai contoh, dilaporkan paling lambatnya tanggal 28 Februari 2000. Tahun ini 29 kayaknya. 29, Iya, 29 ya berarti ya. 29. Oke, 29 Februari 2024. Maka kami mengingatkan dan menginformasikan karena SPT tahunan orang pribadi jatuh pada weekend tanggal 31 Maret 2024 yang tidak ada relaksasi penyampaian laporannya ya. Kami buka Bapak kawan pajak, Bapak Ibu, kantor KPP di daerah pun membuka layanan untuk menerima bantuan asistensi pelaporan SPT tahunan orang pribadi dari pukul 8 sampai pukul 15. Oke. Jadi bagi kawan pajak yang ingin konsultasi terkait SPT tahunan bisa datang ke KPP terdekat. Gitu ya Pak ya. Sekarang tadi sudah ada jatuh temponya. Untuk saluran pelaporannya bagaimana Pak Tri? Saluran pelaporan SPT-nya. Ya, baik. Untuk terkait saluran ya, sarana untuk melaporkannya ya. Ini ada 2 sarana. Yang pertama manual. Artinya seperti zaman dahulu ya masih menggunakan kertas fisik, masih fisik. Kertas. Ya. Atau itu nanti bisa dikirim, bisa dilaporkan langsung ke KPP-nya.
atau bisa melalui pos atau jasa ekspedisi lain. Oke. Atau yang kedua melalui saluran elektronik. Elektronik, melalui oke. DJP online tentunya. Atau bisa juga elektroniknya melalui PJAP. Oke. PJAP itu apa? Penyedia jasa aplikasi perpajakan. Oke, berarti ada manual, ada elektronik gitu ya Pak ya. Cuma ada catatan. Catatannya bahwa apa, Pak Tri? Catatannya untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP besar, khusus dan madya, ya, ini khusus perlakuannya tidak boleh menggunakan SPT manual kertas lagi, Oke. harus elektronik. Berarti KPP yang terdaftar di KPP Madya Jakarta Selatan 2 semuanya Oh, elektronik. iya, sudah. Nggak boleh lagi manual-manual Nggak ya. bisa manual, Oh, siap. Oke, ini sekarang kita bahas lebih detail lagi terkait dengan SPT tahunan PPh orang pribadi ya Pak Faisal, Pak Tri. Formulirnya ada berapa sih kalau untuk SPT tahunan PPh orang pribadi Pak Faisal? Ya, kawan pajak semua, terkait dengan pelaporan SPT tahunan orang pribadi itu ada beberapa jenis formulir. Nah, ini disebabkan dari perbedaan jenis penghasilan dan besaran penghasilan yang diterima oleh orang pribadi tersebut. Oke. Ada 3 jenis formulir, itu ada satu formulir 1770 SS. SS ini adalah sangat sederhana. Oke, SS sangat sederhana. Kemudian 1770S itu sederhana. Kemudian 1770 atau yang biasa kita sebut 1770 polos. Waduh, Itu yang polos-polos ini ya. kompleks, ya, yang lebih Oke. detail lagi Lebih pengisiannya. detail lagi. Kita bahas satu-satu ya Pak Faisal. Kalau 1770 SS itu seperti apa Pak Faisal? Ya, kawan pajak semua, terkait dengan pelaporan 1770 SS itu digunakan oleh karyawan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas dengan penghasilan tidak lebih dari 60 juta selama setahun. Oke. Jadi formulirnya ini hanya 1 lembar karena sangat sederhana. Yang harus disiapkan ketika akan melaporkan 1770 SS adalah daftar penghasilan, Oke. kemudian bukti potong tahunan yang biasa kita sebut 1721 A1 atau Oke. A2 dari pemberi kerja, kemudian KTP atau NIK, kemudian harta, jumlah keseluruhan harta dan jumlah keseluruhan hutang, kemudian lampiran lain apabila ada terkait dengan sumbangan, zakat dan atau bukti setor yang lainnya. Oke. Jadi 1770 SS itu sangat sederhana, cuma 1 lembar. Dan bagi karyawan yang penghasilan brutonya di bawah 60 juta gitu ya Pak Faisal ya. Oke, kita lanjut ke form kedua 1770S. Pak Tri, boleh dong dijelaskan? Baik, ini form yang 1770S ya. Iya. Ini memang lebih kompleks, lebih lengkap, lebih detail dibandingkan yang 70SS tadi. Tapi masih sama-sama untuk wajib pajak karyawan ya. Nah, cuma bedanya kalau tadi sampai dengan 60 juta, nah ini khusus yang di atas 60 juta. Oke. Jadi kalau 60 juta lewat sedikit, 61 juta sudah harus pakai S. Nah, S ini terdiri dari 3 lembar. Kalau yang tadi 1 lembar ya. 1 lembar. Ini 3 lembar. Lebih Jadi, banyak sedikit lah ya. Lebih banyak sedikit. Ada lampiran 1, lampiran 2 ya. Nah, 3 lembar ini yang terdiri dari induk dan juga lampiran yang lembar 1 dan 2. Ini sama seperti seperti yang SS tadi. Karena karyawan tentu syarat untuk melaporkan pertama bukti potong. Bukti dari kantor, potong, ya. oke. 21 bisa A1 untuk yang karyawan swasta atau A2 untuk yang PNS ya atau ASN ya. Kemudian kita siapkan juga kartu keluarga karena nanti akan menginput ya, kalau sebagai kepala keluarga nih, kepala keluarga akan menginput anggota keluarga kita, istri dan anak-anak gitu ya. Nanti ada NIK-nya juga harus diperlukan di input situ. Kemudian kita siapkan juga harta listnya, harta kita mau kita laporkan apa, dan juga hutang. Nah, terkait tanggungan anak dan harta juga list untuk hutang ini sebenarnya bisa kita pilih sesuai dengan tahun lalu, karena buat yang sudah mengisi tahun lalunya ya, kecuali yang masih baru pertama kali ngisi memang harus punya listnya nih. Tapi kalau yang sudah pernah mengisi,
kita pilih aja list sesuai harta tahun lalu Oke. atau daftar keluarga tahun lalu itu akan muncul. Kecuali ada perubahan nih. Oke. Harta ada perubahan, ada penambahan kita tambahkan. Jadi nggak perlu kita nginput ulang dari semua itu ya. Kalau yang banyak hartanya wah lama itu. Lama. Jadi kita input tambahannya atau ada perubahan. Contoh perubahan saldo uang di bank ya. Pasti nggak sama ya. Nggak mungkin sama persis lah. Harus beda. Jadi itulah yang hanya diedit saja, diperbaiki. Kemudian juga bukti zakat kita kan kalau yang sudah membayar zakat ke badan yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh ya seperti boleh dikurangkan gitu ya. Oke. Disiapkan aja nanti info yang diperlukan apa di situ ya. Nama badannya, mungkin NPWP-nya apa gitu. Itu sih. Jadi pada dasarnya ya lampirannya sama dengan yang SS, cuma ini formulirnya lebih banyak. Ya, jadi isiannya lebih lengkap daripada yang SS. Kita ke form yang paling kompleks tadi, 1770 polos. Wah, apa sih Pak Faisal? Form 1770 polos itu Pak Faisal? Iya, Bu Irla, Pak Tri, kawan pajak semua. Jadi pengguna form 1770 itu adalah yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan itu dari satu atau lebih pemberi kerja. Kemudian yang kedua penggunanya adalah yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Dan dari penghasilan lain. Jadi contoh penggunanya ada antara lain pedagang UMKM yang mempunyai omset kurang dari 4,8 M. Atau pekerja bebas omset kurang dari 4,8 M dengan norma penghitungan penghasilan neto. Dan pekerja bebas atau usahawan. Nah, ini omsetnya lebih dari 4,8 M. Nah, untuk wajib pajak yang menggunakan form 1770 ini yang harus disiapkan antara lain daftar penghasilan, kemudian bukti potong tahunan 1721 A1 atau A2 dari pemberi kerja. Kemudian sama seperti yang 1770 S dan SS yang disiapkan, cuma ada tambahan itu adalah lampiran lain. Dan rekap penghasilan bruto bulanan bagi usahawan. Bagi usahawan ada rekapnya ya. Siapin, iya. Kemudian pemberitahuan penghitungan norma pemberitahuan penggunaan norma penghitungan. Nah, itu juga harus dilampirkan. Kemudian lembar penghitungan PPh terutang yang menjalankan kewajiban terpisah antara suami istri dan itu lampiran tambahan gitu ya. Iya. Jadi kawan pajak semua, jumlah formulirnya ini lumayan banyak ya, ada 6 lembar. Wah, cukup banyak ya. 6 lembar ya. Dengan laporan ini. Karena SPT 1770 ini adalah formulir yang paling lengkap untuk pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi. Namun kawan pajak semua jangan khawatir karena 6 lembar itu tidak semua diisi. Hanya bagian-bagian yang ada penghasilannya saja atau bagian yang ada datanya saja yang harus diisi. Berarti nggak harus semuanya ya Pak Faisal ya. Berarti hanya yang bagian-bagian tertentu saja harus diisi. Oke, tadi itu adalah formulir-formulirnya. Kalau saya mau lapor SPT tahunan secara elektronik Pak Tri, saya butuh apa sih Pak Tri? Oh iya, baik Bu Irla dan kawan pajak sekalian, terkait pelaporan yang melalui sarana elektronik ya. Nanti kalau sarana elektronik ini harus masuk ke DJP online ya, ke akun DJP online. Bisa masuk melalui www.djponline.pajak. Itu nanti .pajak.go.id. Nah, ini bisa melalui sarana e-filing atau e-form. E-filing atau e-form. Kalau e-filing ini berarti online terus ya. Terus. Kalau e-form nanti ada form PDF form yang bisa diisi. Nah, sementara dia akan offline, tapi begitu kembali online ketika kita akan submit SPT-nya. Isiannya banyak soalnya. Banyak, betul. Harus keluar dulu ya biar nggak mengganggu jaringan. Ya.
Untuk masuk ke DJP online ini pertama perlu namanya EVIN. EVIN itu Electronic Filing Identification Number. Oke, Identifikasi number ya. Nah, ini jadi ada sebuah kode nomor yang unik yang hanya satu NPWP memiliki satu itu saja. Jadi ini benar rahasia. Karena di sini nanti akan membuka akun DJP online apabila terjadi lupa password, yang ini sering terjadi banget ya sama karena wajib pajak. setiap tahun hanya setahun sekali. Nanti akan waktunya laporan lupa dan sudah pernah dibuat pun kemungkinan hilang entah kemana gitu. Iya betul. Jadi EVIN ini sangat penting. Nah, apabila kawan pajak terjadi lupa itu passwordnya dan butuh EVIN. EVIN dibutuhkan karena untuk apa? Untuk membuka dan menautkan email kita dengan DJP online tadi. Nanti bikin password barunya ada di email yang sudah terdaftar DJP online. Nah, untuk mengkaitkan itu perlu penghubung antara DJP online dengan email kita tuh nomor EVIN itu tadi. Nomor EVIN. Nah, apabila EVIN-nya juga lupa, gimana caranya? Gimana, Pak? Untuk orang pribadi itu bisa di KPP terdekat atau KPP terdaftar ya. Nah, ini tapi harus orang pribadi yang bersangkutan langsung. nih, nggak boleh diwakilkan. Jadi karena rahasia. Iya, EVIN ini akan selamanya tidak bisa diganti. Oke. Nah, jadi nanti orang pribadi itu datang ke KPP terdekat bawa KTP ya untuk data dirinya. KTP. Nanti mengisi formulir. Formulir. Dicetakkan ulang EVIN-nya. Selain ke KPP terdekat, saya jauh nih rumahnya dari KPP terdekat. Pakai apa lagi Pak kalau saya lupa EVIN orang pribadi nih Pak? Ada saluran-saluran lain bisa melalui kering pajak ya 1.500-200. Tapi itu nanti juga akan dipastikan ini orangnya langsung, pemiliknya gitu ya. Akan ditanya segala macam lah ya, akan dikonfirmasi ya. Kemudian bisa ada live chat. Chatnya DJP ini sudah ada di www.pajak.go.id. nanti itu kalau nggak salah di sebelah kanan agak di atas ya. Oh ya. Sebelah kanan itu. Oke, nanti kita cek websitenya. Namanya live chat gitu ya. Nanti bisa chat di situ, itu cepat sekali menjawabnya. Atau bisa juga ke email. Emailnya namanya unik ini. lupa.evin@pajak.go.id. Karena pasti lupa EVIN. Karena lupa EVIN makanya dibuatkan khusus. Namanya lupa.evin@pajak.go.id. Oke. Kemudian bisa juga di aplikasi M-Pajak. Oke. Itulah ya. Oke, siap. Banyak sarananya. Jadi gampang lah ya Pak ya. Sudah DJP sudah memfasilitasi kalau lupa EVIN karena setahun sekali. Jadi diberi fasilitas banyak channel untuk bisa memperoleh data EVIN ya. Oke. Tidak terhambat ya melaksanakan kewajibannya. Kayaknya sudah cukup lengkap pembahasan kita terkait SPT tahunan, terutama SPT tahunan PPH orang pribadi ya, Pak Faisal, Pak Tri ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Faisal, Pak Tri sebagai closing statement sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini. Pak Tri, Pak Faisal, monggo silakan. Kawan pajak semua, jadi terkait dengan pelaporan SPT tahunan orang pribadi ini kan bertepatan dengan hari Minggu tanggal 31 Maret 2024. Nah, ini terkait dengan relaksasi itu tidak ada. Jadi batas akhir pelaporan SPT tahunan orang pribadi adalah 31 Maret 2024 untuk tahun pajak 2023. Jadi di garis bawahi tidak ada relaksasi untuk SPT tahunan orang pribadi. Ada tambahan Pak Tri? Kalau saya nambahkan di luar ini ya, ini mumpung membuka nanti kawan pajak membuka akun DJP online-nya, mumpung membuka itu tolong divalidkan sekalian NIK-nya. Pemadanan NIK NPWP. Siap. NPWP yang akan digunakan per 1 Juli adalah NIK ini, NPWP 16 digit ya, 16 digit. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri ya. Iya, WNI ya Pak ya. Tolong dibuka, kemudian divalidkan, ada di profile ya. Di profile. Nanti di situ. Dan bagi kepala keluarga ini selain valid NIK-nya dirinya sendiri juga harus NIK dari anggota keluarganya. Istri itu kadang kita udah valid nih, begitu dibuka anggota keluarga ternyata belum valid semua. Dan divalidkan, dicocokkan NIK-nya dengan kartu keluarga. Jadi harus siapkan tadi saya bilang kartu keluarga juga harus disiapkan. Karena memasukkan detail kakak, detail NIK gitu ya. Dia bisa menyambung nih. Anak dan istri ikut data si kepala keluarga. Jadi biar sekalian
satu dayung langsung semua. dua. Banyak 2-3 pulau, 4-5. Karena setelah ini kelihatannya udah nggak buka-buka lagi nih DJP online. Iya, setahun sekali cuma. Sekali. Nanti 1 Juli tahu-tahu 1 Juli bingung. belum valid Bapak. Nah, ada kendala nanti waktu saat penggajian dan sebagainya. Oh iya, karena ini juga dipakai oleh pemberi kerja, lembaga LK perbankan ya Pak ya. Jadi diingatkan kepada kawan pajak, jadi sekalian melaporkan SPT-nya juga memvalidasi atau pemadanan antara NIK dan NPWP-nya. Agar nanti 1 Juli tidak ada masalah ya Pak ya. Oke, siap. Pak Faisal ada tambahan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Pak Tri? Ya. Oke, jadi kita tutup podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Tri dan Pak Faisal atas informasi yang diberikan kepada kita semua. Diingatkan kembali, segeralah lapor, jangan sampai lupa, jangan sampai terlambat, karena pasti ada sanksi administrasi jika Bapak Ibu kawan pajak terlambat melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi. Ramadan berkah dihadapi dengan sukacita. Mau berbuka dengan takjil dengan ragam beraneka. Segera laporkan SPT tahunan orang pribadi Anda. Lebih cepat, lebih nyaman, dan jangan lupa, saya Irla pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali ya Pak Tri, Pak Faisal di podcast berikutnya. Sama-sama.